Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yani Septiani dari TK PGRI Kalangenan, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Tugas 1.2.A8 koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan. Dari refleksi yang pertama yaitu peristiwa, momen yang penting atau mencerahkan bagi saya yaitu 1. Mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman bagi pendidik, dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada anak dan guru sebagai among yang bertugas menuntun murid. Menuntun yaitu mengarahkan anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga yaitu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak agar menjadi bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan erat dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya momen yang paling menantang bagi saya yaitu pada saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama tugas kolaborasi di mana kita diberi waktu 1 hari dan kita harus berkolaborasi, kerjasama dan menyamakan pemikiran serta persepsi mana yang akan kita diskusikan, kita prioritaskan dan kita tuangkan sebagai materi yang akan kita paparkan pada saat presentasi. Dan kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2 yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk menumbuh kembang bakat, minat, dan seluruh potensinya. Berpihak pada murid, menjadi pemimpin pembelajaran dan harus selalu berinovasi sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Perasaan. Saat momen itu terjadi, awalnya saya merasa cemas, namun alhamdulillah saat ini sudah mulai tenang dan senang serta menikmati prosesnya. Saya merasa bersyukur dapat menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman bersama guru-guru hebat semuanya, membuat saya menjadi lebih semangat lagi. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya masih memberikan pembelajaran kepada anak dengan berpihak pada guru, bukan pada anak. Saya melihat pembelajaran dan kurikulum sesuai dengan kacamata saya sebagai guru, bahwa anak harus bisa ini dan harus bisa itu, tanpa melihat dan merasakan kemampuan dan daya tangkap masing-masing anak. Saya cenderung mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum, maka target yang saya capai pun yaitu target kurikulum. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ada perasaan tercerahkan ketika mengajar. Ada perasaan sayang yang ditimbulkan ketika melihat anak-anak di sekolah, bahwa mereka mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Jadi, sekarang saya lebih menghargai dan menghormati kodrat alam mereka, berupa potensi, minat, dan bakatnya. Saya lebih fokus dalam mendampingi dengan hati setiap momen kegiatan pembelajaran mereka, memberi solusi dengan pelan-pelan saat anak-anak merasa kesulitan dalam pembelajaran, dan lebih berusaha untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, agar anak-anak tidak merasa terbebani saat belajar di sekolah. Harus terus berinovasi. Lalu refleksi yang keempat yaitu penerapan. Yang pertama, saya harus sering berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencari ide-ide pembelajaran yang menarik dan berinovasi bagi anak. Yang kedua, mengobservasi anak untuk melihat minat dan bakatnya.
Yang ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kompetensi saya sebagai guru TK. Lalu belajar aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi anak. Selanjutnya, membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bervariatif agar anak-anak tidak merasa bosan. Lalu, sesekali melakukan ice breaking di kelas agar suasana kelas menjadi ceria. Dan melakukan pembelajaran tidak hanya di ruang kelas, tapi juga memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah kita. Misalnya kita dapat berkunjung ke kolam ikan, ke kandang ayam, atau ke sawah dan kebun. Bahkan ada tanaman-tanaman di sekitar sekolah yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Demikian pemaparan dari saya, koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.